Nah, ini soalnya sederhana. Ada daftar tarif iklan. Ini sama penggunaan, hari ini masih sama penggunaan fungsi if ya. Fungsi if diantaranya adalah di sini ada fungsi logika untuk VLOOKUP dan HALOUP. Ini tabelnya untuk membantu mengisi di apa namanya kolom-kolom yang nanti kita akan gunakan rumus VLOOKUP ya. Oke, yang pertama ini ada nomor, nama, tanggal, kolom, nama media, kemudian kode ya. Nama media ini juga kita gunakan dengan rumus VLOOKUP. Nah, caranya bagaimana? Caranya pakai rumus VLOOKUP seperti yang kemarin, masih sama. Didapat dari kode. Nah, ini ada kode satu ya. Kode satu di tabelnya ini kodenya ya. Di tabel VLOOKUP-nya ada IP, itu Indopos. Kemudian KO, Kompas, Mi, Media Indonesia ya. Kemudian ada Pos Kota, Rakyat Merdeka, sama Republika. Nah, caranya gimana? Sama, sama, sama dengan yang kemarin. Ya, menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP-nya itu yang teman-teman yang kemarin value-value ini ya, ini biasanya kurang kurang sedikit teliti. Koma ditulis titik koma atau kok titik koma ditulis koma gitu ya. Dilihat dari komputernya. Kalau Buin laptopnya menggunakan koma, tapi di laptop kalian atau di lab gitu ya, komputer lab itu belum tentu menggunakan koma, tapi bisa juga dengan titik koma. Nah, kemarin rata-rata di lab yang kalian gunakan menggunakan titik koma ya. Nah, ini sama fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ya. Kita klik di situ supaya nggak usah ngetik. Kalau mau ngetik ya silahkan. Kalau mau di otomatis fail L gitu aja udah muncul ya, langsung klik ya. Kemudian kode dapat dari kode ya. Koma atau titik koma. Kemudian di sini ada tabelnya kita kita blok ya. Ingat sekali lagi kodenya ini tidak boleh apa namanya kode kode dan nama medianya tidak usah diblok. Tapi isinya saja yang diblok. Ya, isiannya atau pilihannya aja yang diblok. Kemudian ini ada berapa? Ada dua kolom ya. Satu kode, dua nama media. Ini dua kolom. Nah, karena dua kolom di sini kita ketik koma dua. Duanya ini adalah dua kolom. Nah, supaya tidak berubah kolomnya, kolomnya ini tidak berubah. Kolomnya berarti kan kolom B sama kolom C ya. Supaya tidak berubah di depan kolom ini ya di kan B ini ya. Kita klik F4. F4 ya, kita kunci, kita lock supaya tidak berubah kolomnya. Ini juga sama, kita klik F4 hingga menjadi seperti ini ya. Enter. Nah, kemudian di copy. Copy ini kita tarik di sini, copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian keterangan. Keterangan juga sama. Kita gunakan tabel VLOOKUP. Keterangan. Keterangan ada keterangan ya. Dia menggunakan kolom. Oh, menggunakan fungsi if. Sorry, sorry. Keterangan ini jadi jika K maka kolom, kalau B baris ya, pakai fungsi if. Sama dengan if ya. F6, F6 itu kode 2 ya. Jika K maka kolom, sisanya baris.
karena tidak ada pilihan lain. Saya ulangi lagi, sama dengan if, jika, ya, jika K, maka kolom, kolom, ya. Jika tidak, maka baris. Jika F4 itu, sorry, F4 itu K ya, maka kolom. Jika tidak, maka baris. Satu, dua. Karena pilihannya ada dua. Kenapa F-nya satu? Karena pilihannya cukup, cukup dua ya. Nah, ini ada yang ini nih. Apa namanya? Mau ditulis huruf besar, kecil sama aja ya. Mau ditulis besar juga nggak apa-apa. Sama aja. Kolom, baris. Mau besar, boleh. Sama aja. Kolom atau baris. Mau huruf kecil, huruf besar sama aja. Jadi kalau K maka dia ininya kolom, kalau B maka baris. Pakai fungsi if aja. Sama dengan if, ya. K maka kolom, B baris. Kenapa F-nya cuma satu? Karena pilihannya cuma dua. Kalau pilihannya dua kan pilihan yang pertama sisanya kan ya itu, enggak usah ada pilihan lagi kan otomatis itu ya. Jadi F-nya satu aja cukup. Nah, kemudian ini kolom ya. Nanti untuk penghitungan ini ya, eh, apa namanya, jumlah tarifnya semakin banyak, ukurannya semakin besar ya semakin mahal biasanya. Jumlah tarif ini dilihat dari tabel follow up ya. Kolom ya per MMK, ini kolom per MMK ini tarifnya. Kita lihat di sini. Bentar ya. Didapat dari mana? Jadi nanti dilihat kolomnya ya. Kolomnya dilihat nanti harga per kolomnya mesti berbeda. Berbedanya nanti di sini lihatnya. Nah, di sini ya, yang kolom ketiga ini ya. Dilihat. Kolom per MMK itu kan mesti harganya segini. Kalau baris ya ini beda. Nah, kita lihat di sini ya. Jika kolom keterangannya adalah kolom, jika keterangannya ini kolom, maka dia langsung H lookup. Eh, jika kolom ya, maka dia H, tabel H kolom, sel H6 ya, ini sel ya, sel H6 dikali dengan kolom yang ke kolom yang ketiga ini. Ini kolom yang ketiga. Terus kemudian jika G6 ini adalah baris, maka sel H6 yang kolom MMK per baris ini dikali dengan VLOOKUP yang tabel ini. Keempat ya, tabel 4. Jadi ini antara kolom dan baris itu berbeda tarifnya. Kalau kolom tarifnya kalau kita lihat di sini lebih mahal ya. Ini 20, ini 17.500, ini 32, ini 30.000. 25, ini 22. Jadi kolom itu lebih mahal dibanding baris. Nah, ini sama rumusnya. Ya, jika kolom maka H6 ya dikali dengan VLOOKUP di kolom ketiga. Tapi jika baris H6 dikali VLOOKUP di kolom yang keempat. Dan kita enter.
Nah, copy ya. Kemudian dapat diskon atau enggak? Diskonnya ini didapat dari mana? Diskonnya diperoleh dari jika tarifnya 1 juta dapat diskon 5%. Tapi kalau enggak apa namanya di bawah 1 juta maka tidak dapat diskon. Ya. Jadi apa namanya diskonnya kalau dia harganya 1 juta ke atas. Tapi kalau di bawah 1 juta tidak dapat diskon. Caranya bagaimana? Sama dengan if klik di tarif ya 1 juta maka 5 dikali dengan I6 5% ya. Jika tidak maka nol ya. Jika tidak maka nol. Saya ulangi lagi sama dengan if ya. Jika tarifnya ini lebih besar 1 juta, besar 1 juta ya, maka tarifnya adalah 5% dikali dengan ini ya. Jika tidak, maka nol. Karena pilihannya hanya dua, lebih besar atau lebih kecil dari 1 juta, maka pilihannya uh, if-nya ya cuma satu, karena yang satu udah tidak ada pilihan lain. Berarti ini apa namanya? Enter. Nah, ini nol, diskonnya nol. Kenapa? Karena di bawah 1 juta. Kita copy. Ya, yang dapat diskon yang lebih dari 1 juta. Nah, tarif yang dibayar ya berarti jumlah tarif dikali dikurangi diskon. Ya, jumlah tarifnya dikurangi diskon. Berarti ini gampang. Nah, ini kurangi diskon. Oke. Nah, ketemulah tarifnya berapa yang harus dia bayar kalau kita beriklan di tadi ya. Ada Kompas, Pos Kota, Rakyat Merdeka, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Satu soal lagi untuk yang apa namanya Excel sebentar. Oke. Ini juga sama sebenarnya penggunaan fungsi if dan fungsi HLOOKUP VLOOKUP sih sebenarnya. Saya coba share screen ya. Coba share screen. Nah, ini daftar gaji karyawan pegawai. Ada nama pegawai, ada nomor induk pegawainya, kemudian bagiannya apa, ya. Bagiannya dia ada collection, risk management, operation, ada operator, ada marketing, ada ya. Grade-nya 1, 2, 4, dan seterusnya. Ini ada grade-nya. Collection grade 1, dan seterusnya. Ini gaji pokoknya berapa. Nah, ini didapat dari mana? Dari tabel ini juga, tabel VLOOKUP juga. Kemudian sama fungsi if nanti ya. Gaji pokok, gaji pokok itu diperoleh dari jelas tadi gaji pokok didapat dari grade-nya ya, grade-nya grade berapa, kemudian gaji pokoknya berapa. Nah, ini juga sama ya tadi caranya ya, didapat dari grade. Sama dengan VLOOKUP. Kenapa Bu VLOOKUP ini baru VLOOKUP ya, belum ada baris. Baris nanti ada soal tersendiri. Sama persis dengan VLOOKUP dan HLOOKUP sebenarnya sama persis. Cuman kalau VLOOKUP itu kolom, kalau HLOOKUP itu baris. Nah, didapat dari mana grade?
Kemudian koma, ya. Kita lihat dari sini, eh, ini ya, 2 kolom. Berarti kita tulis koma 2. Jangan lupa ini digunakan kolomnya kita lock dengan F4 ya. Kita kunci supaya dia tidak berantakan kemana-mana, tidak berubah. Ya, kemudian enter. Copy ke bawah. Oke. Tunjangan. Tunjangan itu diberikan berdasarkan dari di sini ada tunjangannya ada berapa persen ya. Nah, ini sama dari tabel follow up. Dari tabel follow up ya. Cuma tunjangannya itu langsung dikalikan gaji pokok supaya keluar apa namanya? Keluar angka nominalnya. Ya, berapa persen dikali gaji pokoknya ya. Sama dengan follow up, sama dengan follow up. Kemudian tunjangan didapat dari ini ya. Grade sama koma. Kita lihat di bawah. Ke bawah. Ini kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Berarti ini koma 3 dikali dengan gaji pokok. Jangan lupa kalau ini di tabel follow up dan follow up kita lock ya. Kita lock. Kemudian ini juga kita lock. Supaya tabel yang di bawah tadi, tabel follow up-nya tidak berubah. Enter. Lumayan tunjangannya gede sekali, 3 juta. Oke, kita copy ke bawah. Ya. Ada yang dapat tunjangan, ada yang tidak. Ternyata. Si pokok tunjangan jabatan berarti nggak, ini nggak ada tunjangannya ya. Oh, kemudian gaji kotor itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan. Ya berarti sama dengan ini ditambah ini. Tambah ini ya. Enter. Kemudian yang ini PPH. Ada PPH 5%. Ya berarti gaji pokok kalau PPH itu bukan gaji kotor ya. Gaji pokok dikali dengan 5%. Gaji pokok dikali 5%. Gaji pokok dikali 5%. Lumayan PPH-nya aja 600.000. Oke. Gaji bersih, sama sih gaji bersih. Ini sama dengan ya gaji kotor dikurangi PPH ya. Kita ini belum di copy ke bawah. Oke. Ini juga di copy ke bawah. Oke. Kemudian di bawahnya ada total. Totalnya yang di sini. Ya, totalnya itu kita lihat di sini sama dengan sum ya. Kita bisa pakai ini aja otomatis sih sebenarnya. Auto sum ya. Jadi caranya boleh auto sum atau boleh begini manual diketik gitu ya. Sama dengan sum. Boleh. Kita blok dari sini. Ya. Kemudian jangan lupa kurung tutup. Nah, ini juga sama ya. Sum. Kemudian kita blok dari tas. Nah, karena ini rumusnya sama, kita copy aja ke sini. Rumusnya sama.
Ya, rumusnya sama. Oke, eh ini pekerjaan yang sebenarnya cepat ya kalau sudah tahu rumusnya itu sebenarnya tidak lama-lama. Langsung apa namanya? Kerjakan satu kemudian di copy atau dibuat otomatis juga bisa. Ya tadi kan udah otomatis copy satu ya tinggal ini ya copy bawahnya. Nah, kemudian eh berapa menit lagi nih? Nah, untuk tugasnya, karena nanti ada komponen nilai tugas ya, ada komponen nilai tugas, maka eh, nilai tugasnya nanti silakan dicoba dikerjakan latihan apa namanya yang di Excel itu, yang di buku panduan kamu kerjakan aja, yang Excelnya aja ya. Nah, kemudian satu lagi, waktunya karena waktunya masih ada ya, saya eh, bentar, yang soal yang sederhana saja. Nah, ini masih apa namanya masih berkutit di lamaran ini ya. Tadi gaji karyawan, gaji pegawai berapa yang harus dikeluarkan perusahaan dan yang diterima oleh karyawan. Sedangkan di sini ada daftar pelamar kerja ya PT Aku Rindu Sekali. Nah, kebetulan ini yang lamar ada 10 orang ya. Setelah diidentifikasi dia ada pendidikannya ada S1, ada D3, kemudian ada IPK ya, kemudian ada kode MK, kode ST, ini kode untuk posisi ya. Kemudian keterangannya apakah dia apa namanya berlanjut atau tidak di tahap berikutnya ya, ditolak atau tes berikutnya gitu ya. Tes tahap 2 atau ditolak. Nah, dilihatnya dari mana? Dari keterangan-keterangan ini. Nah, ini nanti ada tambahannya, keterangan pelamar 10 melampirkan daftar nilai 10 tidak melampirkan daftar 0. Ini hanya untuk mengidentifikasi berapa eh, yang ada di sini ya. Ini juga sama. Ini rumus pertama pakai konta, kontif waktu itu ya. Nah, kemudian keterangan ini ada soalnya. Keterangan keterangan diperoleh dari apabila kode MK usia lebih dari 30. Ya, ini jadi pilihannya jauh ada beberapa ya. Pertama, kodenya MK. Apakah usianya lebih dari 30 dan IPK lebih besar sama dengan 3? Kalau iya, maka tes tahap 2. Ya, jadi ada dan. MK itu nanti ada dua pilihan. Apakah dia usianya 30 dan IPK-nya 3, maka dia tes tahap 2. Kalau tidak, maka dia ditolak. Nah, yang kedua, jika kode ST-nya, jika kode ST usianya lebih kecil dari 28 tahun dan IPK-nya lebih besar dari 2,75, maka tes tahap 2. Tapi kalau tidak, maka dia ditolak. Jadi ada pilihannya ya. Ada pilihan kode usia sama IPK yang menjadi pilihan. Usia dan IPK. Usianya berapa, kemudian IPK-nya berapa. Dilihatnya dari sini berarti ya.
usia dan IPK. Nah, kemudian di sini rumusnya. Anak ada dua pilihan tadi, dan tadi, usia dan IPK. Saya ini dulu ya. Oke. Jika G6 usia, ya G6 usia M usia ya nanti diklik di sini ya. If N, kenapa pakai N? G itu mana G? G itu kode. Sorry, sorry. Ya, jika kodenya adalah G6 ini MK, ya kode ya, kodenya MK, dan D5 itu usia. Maka D5 apakah lebih besar sama dengan 30? Apakah dia lebih besar sama dengan 30? Artinya kalau lebih besar sama dengan berarti 30-nya itu ngikut. Tapi kalau lebih besar dari 30 berarti dia ya 31, 32 dan seterusnya ya. Kalau lebih besar sama dengan 30 berarti 30, 31, 32, 3 dan seterusnya. Apakah dia usianya lebih besar dari 30? Maka apakah dia dan ini ya ada N-nya ya. Jadi pilihannya itu ada ini, ada apakah dia apa namanya usia, kemudian yang kedua IPK, N-nya itu dari sini nih. Dan apakah dia IPK-nya lebih besar dari 3? Maka tes tahap 2. Ya, itu untuk MK. Jika kodenya adalah ST dan ST ya, kemudian usianya lebih kecil sama dengan 28, kemudian IPK-nya lebih besar sama dengan 2,75, maka tes tahap 2. Sisanya ditolak. Yang tidak memenuhi kriteria ini ditolak. Nah, kita lihat di sini. 35, ini kan ST, apa namanya, MK tadi ya. MK itu berarti lebih besar dari 30. Lebih besar dari 30 usia. IPK lebih besar dari 3. Lebih besar sama dengan 3 tadi ya. Berarti tes tahap 2. Kita copy di sini. Nah, ini juga sama. Kenapa ini tahap 2? Ini MK di atas 30. IPK di atas 3. Maka tes tahap 2. Ini ST. ST itu usia kurang dari 28. Ini sudah tidak memenuhi, ini 30. IPK lebih besar dari ini. Nah, ini sudah memenuhi sebenarnya IPK-nya, tapi usianya tidak memenuhi. Ya. Nah, ini sama ST. Usia 28 masuk. IPK-nya lebih dari 2,75 masuk tes tahap 2. Yang ini juga sama MK, usia di atas 30. IPK di atas 3 masuk. Ini MK ya. Usia masuk di atas 30. Tapi IPK tidak masuk karena di bawah 3,0 ditolak. Ya. Ini juga sama. MK 35 3,2 masuk. Ya. Ini ST ditolak karena usianya di atas 28 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hari ini saya akan berikan rekotannya. Ya, mohon maaf hari ini tidak bisa di lab karena memang kurang fit ya. Jadi nanti ketemu lagi di tahun depan ya. 1 tahun kemudian ketemu lagi dengan Bu Win. Ada sekali atau 2 kali lagi. Kemudian nanti tinggal UAS ya. UASnya apa Bu? UASnya Excel. UASnya Excel. Terus pertanyaannya open book atau close book. Silahkan open modul enggak apa-apa. Nanti jadi modulnya boleh dicoret-coret tuh kalau ini ya. Silahkan. Nah, kemudian jangan lupa karena kita ketemunya setahun lagi ya, ya pokoknya dipersiapkan sedemikian rupa karena tanggal 20
Januari udah UAS ya. UAS ada harus ada kartu ujian ya dengan persyaratan sudah melakukan pembayaran sehingga ya tahun baru nggak usah kemana-mana ya nggak usah buang-buang duit nggak usah bakar-bakar macem-macem nggak usah bakar ayam kambing sapi dan lain sebagainya bakar sampah aja biar bersih rumahnya kos-kosannya biar bersih bakar sampah aja ya jangan bakar-bakar yang lain yang mengeluarkan biaya pokoknya bukan masanya lagi Anda seneng-seneng di tahun baru hura-hura bukan zamannya lagi bukan masanya lagi tapi ya masanya sekarang mencari masa depan ya. Oke, Oke, Bu. baik. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi. Ketemu lagi nanti 1 tahun kemudian. Saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam